Kenapa aku bilang bersejarah? Aku dulu ceritanya pernah terkunci di dalam situ ya, Mbak. Itu yang menipu Mbak Hetty itu kemana sekarang gitu. Dan aku juga menemukan suaminya juga malah marah-marah. Itu aku diancam-ancam mau di. Selamat sore teman-teman. Sore ini jangan rame nih rek. Hari ini sore ini kita nemenin Virgil dan Seprin itu bakar-bakar. Bakar apa, Cil? Kamu bakarin apa? Ayo terus taruh kertasnya lagi lebih sebelum apinya padam loh. Add more paper. Hot. Mau koran kok ngendi? Koran gimana? Korannya mama? It's mommy's newspaper. Okay. Where you get this newspaper from? From the audition. Mommy still use it or not? Still read it or not, the newspaper? Mommy's a box. Mommy, you want my face? Yeah, I don't know why I like this. Oh, but it's starting closing. Ini put in the middle lah. Tiga taruh tengah, middle, di tengah. Drums. Ya, di tengah, taruh tengah. The fire was up. Coba kita cek ini teman-teman ya, bangunan ini adalah pintu ajaib rek, pintu Doraemon. Ini adalah kamar ajaib. Udah rusak ini, harusnya Pak White memperbaiki. Sayang banget dibiarkan kayak gini. Ini adalah bangunan bersejarah teman-teman ya. Outhouse atau WC di luar teman-teman. Dulu kenapa aku bilang bersejarah? Aku dulu ceritanya pernah terkunci di dalam situ ya. Itu waktu pertama sekali aku tinggal di sini, aku kan menggunakan ini. Waktu itu nganterin Adel atau gimana gitu ya. Pokoknya aku dan Adel terkunci di sini tuh. Jadi kan ada locknya gitu ya. Terus locknya itu ngelok sendiri, apanya itu kuncinya itu ngelok sendiri gitu loh teman-teman ya. Jadi nggak bisa keluar. Untungnya setelah 10 menit 15 menit ada Pak White di situ. Pak White, hey kita terkunci di sini gitu. Ya Allah, ini dua-duanya kok bisa terkunci di outhouse gitu. Jadi ada pengalaman tersendiri. Sayang ini nggak di kok harusnya diperbaiki itu. Apa itu? Hai teman-teman, selamat sore. Ya Allah. Hai teman-teman, selamat sore dari Amerika Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga dimanapun teman-teman berada senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Nah, sore ini aku nemenin anak-anak itu bikin api unggun teman-teman. Sekaligus aku akan menjawab beberapa pertanyaan. Ini masih relate dengan video kemarin yang aku share ya tentang pengalamanku bekerja di Hong Kong itu teman-teman. Dan aku kan memang sempat ya mempercayai teman baik, terus akhirnya ya membawa sengsara. Akhirnya malah menyengsarakanku itu ya teman-teman. Banyak komentar yang aku baca, belum aku replay satu persatu ya, tapi sudah aku baca semuanya teman-teman. Dari sekian banyak komentar, ada beberapa yang menanyakan Mbak Hetty, terus teman Mbak yang
menipu Mbak Eti itu kemana. Aku udah nggak tahu di mana jejaknya ya teman-teman. Cuman kemarin waktu 2012 aku pulang ke Indonesia, aku sempat mencarinya, tapi bukan aku sendiri ya, aku minta bantuan sama ya seseorang, pakai jasa seseorang untuk membantu melacak keberadaan ya ini temanku ini. Tapi nggak ketemu orangnya teman-teman. Namun begitu ya masih bisa menemui keluarganya. Cuman keluarganya nggak mau bertanggung jawab karena ternyata temanku ini ya hutangnya nggak cuman ke aku saja, dan sawahnya, rumahnya itu udah habis dijual, nggak ada lagi yang tersisa ya yang hak milik dia untuk dijual untuk bayar hutang gitu ya teman-teman. Dan ya gimana lagi rek, nggak bisa diperkarakan kalau hutang piutang seperti itu. Meskipun ya aku punya berkas-berkasnya, ya punya apa ya teman-teman, catatan-catatan hutangnya beliau. Tapi yo namanya uang kalau sudah di tangan orang tuh susah teman-teman kembalinya ya. Yes, kalau kita ngutangin orang yo ya 50% udah diikhlaskan saja. Ada kemungkinan nggak dikembalikan itu pasti ada ya kemungkinan itu teman-teman. Makanya ya ya itu aku nggak bisa menemukan orangnya, tapi ya masih bisa menemukan keluarganya. Cuman yo keadaan ya ekonomi keluarganya yo sepertinya carut marut, dan aku juga menemukan suaminya juga malah marah-marah. Itu aku diancam-ancam mau di gitu. Suaminya ya kayaknya ya gitulah teman-teman ya, tahu sendiri bagaimana. Jadi ya aku backup, udahlah mundur, ikhlaskan, ikhlas nggak ikhlas harus diikhlaskan. Kalau udah nggak ada kemungkinan untuk kembali ya teman-teman, ikhlaskan, udah biarin buat buat bekal. Gitu aja ya. Ya seperti itu teman-teman. Sebenarnya kalau soal ditipu gitu ya nggak sekali dua kali sih ya. Cuman yang terbesar ya ini yang aku up di video kemarin tuh yang terbesar. Aku gitu di apa ya, dimanfaatkan juga ya, adalah ditipu beberapa ya teman baik yo ada. Uang 500, 300 nggak dikembalikan yo banyak. Sering gitu ya. Aku sendiri nggak takut ditipu, aku takutnya kalau aku sampai menipu orang gitu. Cuman bukannya berarti aku ceroboh atau nyah-nyoh gitu, nggak juga. Tapi kalau memang kita sudah berhati-hati terus masih ketipu juga ya itu barangkali ya apesnya diriku aja ya teman-teman ya. Yopi kono loh. Nah, seperti itu. Jadi ceritanya seperti itu ya teman-teman, yang uang dibawa temanku itu udah nggak kembali teman-teman, karena orangnya juga sudah nggak bisa dilacak. Dan kalau secara online kadang itu aku ya penasaran yo rek, penasaran gitu, tak tak lacak Facebooknya, barangkali Facebooknya masih ada, tapi nggak ada, udah nggak aktif Facebooknya ya. Udah lama teman-teman ya dari 2010, sekarang tahun berapa rek. Jadi ya seperti itu. Kalau untuk yang menipu saya itu udah nggak tahu di mana kabarnya sekarang, nggak tahu apakah masih hidup atau sudah nggak ada, juga nggak tahu saya teman-teman. Tapi yo masih membekas aja yo rek, namanya pernah ada kejadian seperti itu ya masih inget aja. Kalau saya mau ngomongnya ikhlas yo ya bilang ikhlas karena memang nggak kembali, jadi harus ikhlas gitu. Insya Allah yo gantinya lebih banyak teman-teman, dan aku juga merasakan gantinya lebih banyak daripada yang dia bawa ya. Jadi ya biarlah. Biarlah seperti itu. Iku lho surungan Virgil kuwi. Wow, it's gonna hurt your eye. Kamu ngomong hello sama teman-teman ya. Hi teman-teman. Hai teman-teman. Good evening itu apa? Like bahasa Indonesianya good evening apa? Selamat, I don't know. selamat sore teman-teman. Selamat sore teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay, wow, tuh teman-teman. Sebrin mulai bisa berhitung. Kalau bernyanyi, sing apa? Jadi yo
duitnya nggak balik sama sekali, Rek. Saya sendiri untuk biaya wirawiri, menyewa orang dan sebagainya juga menghabiskan ya lebih dari 10 juta. Aku pikir kalau terus-terusan tak cari dia, terus keadaan ekonominya ya seperti itu, nggak ada yang bisa ya untuk mengembalikan atau gimana gitu. Ya percuma aja teman-teman. Nanti aku malah habis banyak menyewa orang untuk wirawiri sana sini, mencari keberadaan dia di mana lah. Kalaupun aku temukan dia lah, kalau dia nggak punya apa-apa lagi, gimana? Apa yang buat mengembalikan ke saya itu apa gitu ya teman-teman. Jadi ya tak pikir ya sudahlah, ikhlas gak ikhlas yo diikhlaskan saja daripada saya nanti yo malah menghabiskan banyak dana juga ya untuk mencari keberadaannya, dan ya kita tahu seperti apa keluarganya saja. Eh, Ya sepertinya nggak memungkinkan emang untuk mengembalikan uang segitu segitu banyaknya waktu itu ya. Jadi gimana lagi, Rek, ya udah biarkan untuk bekal dia gitu. Ya sebenarnya kalau, dibilang ikhlas gak ikhlas yo sebenarnya yo kalau saya ngomong ikhlas ya ya ngomong ikhlas itu karena ya memang nggak bisa kembali ya teman-teman, tapi bersyukurnya saya udah ya Allah itu Maha Kaya Raya teman-teman ya, udah diganti yang lebih-lebih itu. Kalau, kadang itu ya teman-teman, kadang itu kalau saya nggak bisa tidur malam gitu kan ya flashback lagi ke masa-masa itu gitu ya. Ya kecewanya saya bukan, bukan tentang nominalnya yang membuat saya, sangat kecewa, cuman yo kepercayaan saya, teman baik kok bisa ya seperti itu gitu ya. Tapi yo sudahlah teman-teman ya, jadi bahan, pelajaran juga. Cuman yo setelahnya itu ya aku tuh yo masih loh teman-teman, masih yo ditipu. Gimana ya memang sifatku itu nggak mentalan gitu ya teman-teman, nggak mentalan kalau, sekira disambati orang tuh biasanya, yo inilah tak anu, ya tak kasih gitu ya, nembungnya utang cuman yo nggak dikembalikan. Jadi yo gini Rek, kalau, kita ngasih bantuan ke orang nggak usah mikir aku ngutangi atau aku minjemin, enggak. Kalau saya sekarang yo, ya wis 80% ya wis tak kasihkan gitu. Biar apa? Biar hati kita itu enggak ada angen-angen, "Oh, itu loh tak hutangin duit kok belum dikembalikan." Biar nggak ada pengharapan seperti itu maksudku. Jadi ya, ya udahlah ini gitu. Ya gimana ya teman-teman, aku memang nggak takut ditipu, cuman bukan berarti aku itu yo nyah-nyoh gitu ya teman-teman, yo tetap berhati-hati. Cuman kalaupun berhati-hati tetap saja ya kena tipu, yo ya mungkin nasibku Rek. Tapi yo yes tak usah nih lebih waspada, berhati-hati juga ya teman-teman diriku sendiri ya. Jadi seperti itu Rek. Kalau yang bertanya tadi Mbak, nasib ataupun keadaan temanmu sekarang bagaimana? Aku nggak tahu terus terang ya teman-teman. Aku kadang juga melacak ke, sosial medianya ya misalnya Facebook atau Instagram, dan aku udah nggak menemukan sama sekali. Wajah-wajahnya kadang mungkin wajahnya sekarang agak beda gitu ya, kan bertambahnya umur paling yo agak beda atau gimana. Tetep aja aku belum sukses menemukannya teman-teman ya. Jadi ya yes, biarkan Rek, biarkan. Oh, apa toh? Oh, kuwi toh. Nah, ya. Itu teman-teman Virgil tak suruh ngambilin wheat bag, kita akan nge-wheat bag itu. Sebentar. Oh, wheat bag the fire. Kuwi loh, Rek. Yang itu tuh. Cek teman-teman ya. Tak kerja dulu, Rek. Kayak piye gimana kok tertinggal kayak ngono, Rek.
Waduh rek, iki sing megeli. Waduh ini wangil lho rek. Ila ini loh teman-teman yang stick ke lengket ke pakaian. Virgil, ngono kuwi kok ditinggal prung. Aku pegel banget kalau kena kayak gini loh teman-teman. Tuh, itu kan stick gitu ya, stick di kain, di material baju. Ini tanaman kayak gini banyak teman-teman di pekarangan, apalagi di hutan sana ya. Pak White sering kena kayak gini kalau pas motongin rumput, meskipun motongin rumputnya pakai riding mower ya kan, ada kalanya ke tepi-tepi gitu ya teman-teman. Makanya kadang ya banyak gitu, aku harus telaten gini ngilangin satu persatu. Kadang itu pakai teman-teman, pakai apa ya, kayak tape sulasi. Sorenya di tempatku ya seperti ini rek, nggak ada apa ya, nggak rame. Ini tadi anak-anak excited pengen bikin bonfire, malah sekarang nggak tahu kemana mereka. Suara burungnya. Yuk main ke sini lur, camping di tempatku. Nah, diriin tenda di sini. Kan udah ada picnic table-nya. Bisa mendirikan tenda. Aku dulu ya sering teman-teman, waktu Sabrin masih kecil ya, aku beli tenda gitu, terus tak isi mainan di dalamnya, ya tak taruh di pekarangan kayak gini, pekarangan depan itu. Tak isi bola, tak isi apa gitu di dalamnya, ada bednya juga, bed yang itu yang di pompa itu loh teman-teman. Apa namanya itu? Waktu Sabrin masih kecil, senang dia main piknik-piknikan. Dulu waktu mama masih ada, kita juga sering teman-teman kalau sore gini ya, pokoknya nggak terlalu panas gitu aja, kita bikin bonfire, kita duduk-duduk di sini gitu. Tapi setelah mama nggak ada ya, cuman kita rek. Kalau Pak White kerja gini ya cuman saya sama anak-anak, kita bertiga di rumah malam. Anak-anak masuk ke rumah cuman tinggal saya saja. Bener-bener menyendiri lur, bener-bener sendiri lur. Tapi udah biasa loh teman-teman, ya memang ya seperti ini di sini, jadi wis ora kaget, udah nggak kaget. Banyak komentar, mbak apa nggak takut, mbak apa nggak takut. Gimana ya, mau takut terus gimana kalau takut teman-teman. Udah rumahnya sih, udah jadi rumahnya, jadi yus terbiasa rek. Nggak cuman saya, kalau saya lihat dari youtuber Indonesia yang kan banyak yang ke pelosok-pelosok, itu ternyata juga banyak orang-orang Indonesia itu yang bikin rumah menyendiri di tengah hutan gitu ya, ada aja loh teman-teman, di tengah ladang gitu ya ada aja. Jadi nggak cuman kita sendiri. Waktu di Indonesia kemarin ya Virgil dan Sabrin ya excited dengan
suasana di sana ya, banyak teman, bisa main sepedaan bareng-bareng, bareng-bareng sepupunya gitu ya. Tapi kadang mereka juga, terutama Virgil, kalau Zebrin nggak nanyain, kalau Virgil itu nanya, Mama kita di sini berapa hari lagi gitu, waktu kita di Indonesia kemarin. Kenapa kamu kangen ya? Kangen rumah di Iowa, aku bilang gitu. Ya, ya kangen sih gitu. Terus sama dedinya, ya udah di enjoy saja sewaktu kita di sini gitu ya. Yes, enjoy your time while we here gitu kata dedinya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa sering balik ya teman-teman, nggak selama ini yo sampai 11 tahun loh Rek. Bayangkan sampai jadi dedengkotnya Iowa. Tapi sekarang aku tadi lihat di berita ya teman-teman, masuk Amerika Serikat tuh kok harus membayar 300 berapa juta gitu, apa benar ya teman-teman? Peraturan baru dari pemerintah Amerika Serikat. Apakah diberlakukan untuk negara Indonesia? Aku nggak tahu ya. Katanya sih untuk negara-negara tertentu. Aku cuman sekilas-sekilas saja tadi baca berita di mana ya? Instagram atau mana tuh tadi pagi? Seperti ini kalau seperti ini kalaupun dicuci ya nggak bakal hilang teman-teman ya, tetap lengket kayak gini meskipun habis dicuci pakai mesin cuci ya, tetap aja lengket seperti ini. Iki barang rek piye to iki mau ya digerujuk rek. Udah gini kan bisa ditinggal teman-teman. Kayak gini mau piye ngono. Udah kabur semua kok.